Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan minggu lalu, khususnya tentang integral di dimensi 3. Nah, untuk kali ini kita akan sedikit maju lagi. Kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana cara menghitung volume koordinat 3 dimensi dengan alasnya segi 4 di koordinat kartesius. Kemudian yang kedua juga menghitung volume koordinat volume benda 3 dimensi dengan alas yang bukan segi 4. Jadi menggunakan X sederhana dan Y sederhana. Jadi alasnya itu dibuat menjadi batasan-batasan penyederhana. Nah, hari ini kita akan menghitung volume dimensi 3 pada koordinat kutub. Jadi ini adalah kelanjutan bagaimana cara menghitung di koordinat kutub seperti menghitung luas di materi-materi sebelumnya. Bagaimana cara menghitung luas kardioid, bagaimana menghitung luas leaf, kemudian ada rose dan lain sebagainya ya. Nah, ini kita harus ingat lagi bahwa untuk perhitungan integral itu kadangkala kita menemui hal-hal yang sulit sehingga kita harus dibantu dengan koordinat lain yaitu koordinat kutub. Kita kembali lagi ke masa lalu. Nah, kita harus ingat bahwa antara koordinat kutub dengan koordinat kartesius itu sebenarnya sama ya. Hanya beda sudut pandang. Jika di kartesius di sini adalah x1, y1, maka cara memandang koordinat kutub adalah sepanjang r. Ini sepanjang r dengan besaran sudutnya theta. Nah, jadi hanya beda sudut pandang, tapi titiknya kan tetap sama. Nah, X itu sendiri adalah R kali cos theta, sedangkan Y adalah R dikali sin theta. Sehingga untuk fungsi Z itu sama dengan Fx, Y menjadi F, X-nya itu R cos theta, Y-nya itu R sin theta. Atau bisa ditulis Fr, theta. Nah, ini untuk membedakan saya buat F-nya F besar. Kemudian teknik bagaimana cara menghitung volume itu sama dengan bagaimana kita belajar fungsi tangga di awal koordinat 3 dimensi. Bagaimana menghitung volume 3 dimensi? Kita menggunakan konsepnya integral Riemann, kemudian kita aplikasikan ke dalam 3 dimensi melalui potongan-potongan balok yang disebut fungsi tangga. Nah, ini sama sebenarnya. Perhatikan di sini bahwa alasnya ini, saya mengambil alasnya, alas R ini ya, yang di bawah ini saya gambar di sana, sehingga alasnya itu berbentuk seperti itu. Bisa dipahami ya, ini seolah-olah sama. Nah, ini saya garis seperti ini, jadi ini sama dengan ini. Kemudian di situ ada sebuah titik, bukan titik ya, ini area, sebuah area yang diarsir hitam. Nah, ini kan kalau arsirannya ini sangat kecil, sama dengan Riemann ya. Kalau ini nanti potongannya semakin kecil, sehingga seolah-olah ini nanti bentuknya akan menjadi sebuah persegi. Nah, persegi ini berarti tepatnya persegi panjang ya, karena kita potongnya acak. Persegi panjang sehingga luasnya adalah panjang kali lebar, yaitu delta R kali delta theta. Kenapa delta R? Karena di sini kan kita tahu kalau di sini adalah jari-jari. Nah, di sini kan jari-jari. Nah, bagaimana kalau nanti misal kurvanya itu melengkung-melengkung gini? Nah, otomatis kan jari-jari di sini, jari-jari di sini, jari-jari di sini berbeda. Nah, sehingga di sini ada ini R1, ini R2 misalnya seperti ini. Titik ini antara R1 dan R2 sehingga panjangnya adalah delta R. Kemudian berapa lebarnya? Lebarnya adalah delta theta karena ini kan besarnya dari theta A hingga theta B. Oke. Nah, di sini ada theta 1 hingga theta 2 sehingga di sini dituliskan delta theta. Nah, dari situ itu kan yang digambar ini yang warna kuning ini, yang kita warnai kuning ini adalah juring. Betul ya? Ini adalah juring yang dipotong lagi nanti di sini. Nah, sebenarnya ini total ini sebesar ini adalah juring dari sebuah lingkaran. Kita tahu kalau luas juring rumusnya adalah theta per 2 pi dikali pi r kuadrat. Oke, perbandingan dari sebagian luas lingkaran. Jadi hanya sebesar theta dari 2 pi 360 derajat dikali luas lingkaran pi r kuadrat.
Pi kita bisa kanselasi sehingga kita peroleh setengah theta R kuadrat. Nah, di sini untuk luasan A itu di sini yang diarsir ini tadi, ini luasan A, ini areanya. Areanya adalah setengah kali theta 2 min theta 1, betul ya? Karena ini theta kali R kuadrat. Theta 2 kali kurangi theta 1 karena di sini delta theta. Kemudian di sini ada delta R. Nah, karena ini R kuadrat, berarti kan delta R kuadrat. Oke, berarti kan R2 kuadrat, delta R kuadrat. Nah, delta R itu kan berarti R2 min R1. Karena dia bentuknya kuadrat, berarti ini R2 kuadrat kurangi R1 kuadrat. Oke, kuadratnya yang R-nya ya, bukan di luarnya kurung. Nah, sehingga ini kita faktorkan menjadi R2 min R1 dikali R2 plus R1. Nah, dari sini R2 plus R1 ini saya pindah ke depan. R2 plus R1 per 2 dikali R2 min R1 dikali theta 2 min theta 1. R2 tambah R1 dibagi 2 ini kan sama dengan rata-ratanya R. Ya, rata-rata. Berarti ada 2R yang dibagi 2, berarti kan rata-rata. Sehingga disimpulkan A itu rumusannya adalah R bar atau rata-ratanya R dikali delta R dikali delta theta. Nah, sehingga volume semua ini, karena ini kan luas alas kali tinggi ya ibaratnya. Ini tadi kita sudah menghitung A ini sebagai luas alas. Dan ini karena alas dan tutupnya sama, maka volumenya adalah luas alas kali tinggi. Nah, luas alasnya adalah ini dikali tinggi. Tingginya setinggi berapa ini? Ini kan tingginya adalah fungsi Z. Tingginya adalah setinggi fungsi Z. Sehingga ini adalah tingginya di sini. Nah, ini adalah luas alasnya. Luas alas kali tinggi. Nah, sehingga volumenya adalah semua luas alas kali tinggi. Karena ini alasnya tadi kan sudah kita potong-potong menjadi beberapa bagian yang berwarna hitam. Nah, dari situ maka bisa kita simpulkan bahwa karena ini hanya nilai pendekatan sama dengan konsepnya Riemann, maka volumenya menjadi F R theta R dikali R dulu baru diintegralkan terhadap dr dan d theta. Jadi delta R itu jadi dr, delta theta menjadi d theta. Nah, sehingga bisa kita simpulkan bahwa volumenya adalah F R cos theta R sin theta dikali R, kemudian diintegralkan terhadap dr dengan batasan R1 hingga R2, serta diintegralkan lagi terhadap d theta dengan batasan theta 1 hingga theta 2. Nah, jadi konsepnya secara umum sama dengan konsep volume 3 dimensi di bidang alas segi 4. Hanya saja sekarang pendekatannya adalah pendekatan berupa kurva lengkung. Jadi menggunakan, untuk mempermudah kita menggunakan koordinat kutub. Nah, jadi volume benda padat tadi sudah disimpulkan seperti ini. Dalam koordinat kutub, persegi panjang kutub R itu adalah R dengan batas A hingga B. Batasan R itu A hingga B, dan tetanya adalah dari alfa hingga beta, di mana A-nya ini harus lebih dari sama dengan 0 ya, lebih dari sama dengan 0, jangan negatif. Kemudian B beta min alfa itu kurang dari sama dengan 2pi. Jadi jangan sampai melebihi 360 derajat. Otomatis kalau selisihnya lebih dari 360 derajat berarti kan ini benda ini melingkar bertabrakan dengan dirinya sendiri. Ini nggak masuk akal. Nah, contohnya seperti ini. Tentukan volume V dari benda padat di atas persegi panjang kutub R dengan R, theta sedemikian hingga R-nya antara 1 sampai 3. R lebih dari sama dengan 1, R kurang dari sama dengan 3. Jari-jarinya antara 1 hingga 3. Kemudian tetanya antara 0 hingga pi per 4. Nah, ini alasnya. Kemudian di bawah permukaan Z sama dengan E pangkat X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, ini kalau saya gambarkan, di situ ada kurva Z sama dengan E pangkat X kuadrat plus Y kuadrat. Kemudian bawahnya itu adalah berupa juring ya, juring dengan jari-jari 1 sampai 3. Nah, itu jelas ya gambarnya, jari-jari 1 hingga 3. Kemudian tetanya antara 0 derajat hingga pi per 4 derajat. Nah, sehingga bisa kita hitung volumenya bagaimana? Volumenya adalah integral untuk E X kuadrat plus Y kuadrat dA. dA ini kita perhatikan alasnya nanti. Sehingga dA-nya ini bisa kita rubah jadi R dr d theta. Nah, dengan
E pangkat X kuadrat plus Y kuadrat, kita ingat dalam koordinat kutub X kuadrat plus Y kuadrat itu kan sama dengan R kuadrat. Oke, selain X itu sama dengan R cos theta, Y sama dengan R sin theta, kita kan juga tahu bahwa X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, E pangkat R kuadrat R dr d theta dengan batasan R adalah 1 hingga 3. Di sini batasan jari-jarinya dari 1 hingga 3, kemudian batasan sudutnya dari 0 derajat di sini, 0 hingga pi per 4. Oke, dari 0 hingga 45 derajat. Sehingga hasilnya seperti ini. Lalu bagaimana cara menghitungnya? Di sini karena tidak cukup saya buatkan slide baru. Di sini detailnya E pangkat R kuadrat R dr d theta. Nah, bagaimana cara mengintegralkan bentuk ini? Ini masih ingat ya? Kita bisa gunakan pemisalan dulu. Kalau di kalkulus 2, teknik paling dasar adalah kita gunakan integral pemisalan. U sama dengan R kuadrat, sehingga DU sama dengan 2R dr. Nah, dari pemisalan ini maka kita peroleh integral 1 hingga 3 E pangkat R kuadrat jadi U dikali R dikali dr-nya berubah menjadi DU per 2R. Nah, ini bisa kita kanselasi, sehingga integral 1/3 E pangkat U di sini setengah DU. Tapi ini harusnya kalau DU berarti batasannya berubah ya, tapi di sini kita buat tetap saja karena detailnya saya kira kalian sudah paham juga. E pangkat U berarti kan kalau kita integralkan tetap menjadi E pangkat U juga. Nah, U-nya kita kembalikan, berarti E pangkat R kuadrat di sini ada setengah plus C. Tapi karena ini ada batasan, maka batasannya kita masukkan. Nah, hasilnya seperti ini. Setengah E pangkat R kuadrat dengan batasan 1 dan 3. Nah, 3 ini kita substitusikan menggantikan nilai R, sehingga kita peroleh 3 kuadrat sama dengan 9, kemudian 1 kuadrat sama dengan 1. Sehingga setengah E pangkat 9 min setengah E. Karena dua-duanya memiliki koefisien setengah, maka setengah ini bisa kita keluarkan. Setengah integral E pangkat 9 min E d theta dengan batasan 0 hingga pi per 4. Nah, karena dua-duanya tidak punya theta, tahu ya, karena kita ingin mengintegralkan variabel theta dan dua-duanya tidak memiliki theta, maka dua-duanya ini dianggap konstan. Karena ini bentuk konstan, maka saat kita integralkan terhadap theta, hasilnya tinggal kita tambahkan theta saja. E pangkat 9 min E theta dengan batasan pi per 4 dan 0. Berarti pi per 4 kita substitusikan, dikurangi 0 kita substitusikan. Berarti kan 0 belakang ya. Berarti hanya tinggal E pangkat 9 min E pi per 4 kali setengah. Sehingga kita peroleh volumenya adalah pi per 8 E pangkat 9 min E satuan volume. Nah, nanti bisa Anda ulang-ulang lagi, kemudian ingat kembali bagaimana konsep koordinat kutub dan integral ganda. Nah, bagaimana dengan volume R3 di koordinat kutub dengan himpunan sederhana? Karena belum tentu kan, ini tadi kita ambil alasnya. Alasnya adalah bentuk sederhana. Jelas ini bentuk sederhana ya, karena alasnya berbentuk lingkaran. Coba perhatikan, ini bentuknya lingkaran. Nah, bagaimana kalau nanti alasnya itu tidak serata itu? Jadi ada himpunan sederhana R, ada himpunan sederhana theta. Sama dengan himpunan X sederhana dan Y sederhana sebelumnya di integral koordinat kartesius. Nah, ini tekniknya sama. Jadi kita hanya menyederhanakan. Di sini kalau kita perhatikan di gambar yang sebelah kiri, ini disebut R simple set atau himpunan sederhana R. Himpunan R sederhana juga boleh. Kenapa kok R-nya yang disederhanakan? Karena di sini R-nya yang nggak rata. Oke, R-nya nggak rata. Di sini R-nya di sini. Nah, yang di sini R-nya melengkung-melengkung, berarti kan nggak rata ini R-nya ini. Sedangkan tetanya rata, tetanya lurus rata. Nah, bedanya di situ. Jadi R-nya yang tidak sederhana sehingga harus kita sederhanakan R-nya. Gitu ya. Caranya bagaimana? Caranya persis dengan bagaimana kita membuat X sederhana dan Y sederhana kemarin. Nah, karena ini R sederhana, maka R kita selesaikan terlebih dahulu. Dengan R-nya adalah dari theta, dari si theta hingga si 2 theta. Kemudian bagaimana ini V ya kok si. Kemudian yang theta simple set bagaimana? Sama halnya. Untuk himpunan sederhana theta itu bedanya adalah tetanya yang tidak sederhana. Nah, di sini tetanya tidak sederhana. Antara theta 1 hingga theta 2 sudutnya ini
nggak rata. Sedangkan R-nya rata, berbentuk lurus, lengkungan lurus biasa. Nah, sehingga di sini d theta yang harus kita selesaikan terlebih dahulu dengan si 1 hingga si 2. Baru R-nya yang terakhir. Nah, contohnya seperti ini. Ini saya ambil contoh sederhana ya, belum menghitung volume. Nanti Anda bisa latihan dengan contoh-contoh yang lain. Hitunglah integral ganda SYDA, di mana S adalah daerah di kuadran pertama yang berada di luar lingkaran R sama dengan 2. Di dalam kardioid R sama dengan 2 kali 1 plus cos theta. Jadi yang diarsir biru ini. Nah, ini hanya tinggal menghitung, tapi kita bentuknya, ini alasnya ya. Alasnya ini tidak sederhana. Nah, sekarang kita lihat, yang tidak sederhana yang mana? Yang theta atau yang R? Kita lihat tetanya dari sini hingga sini, betul ya? Aduh, maaf. Nah, tetanya dari sini hingga sini, betul ya? Tetanya lurus. Lah, R-nya di sini dan ini di sini. Nah, R antara R di sini dengan R di sini masih sama, tapi kalau R di sini dengan R di sini kan tidak sama kan? Melengkungnya ke sini. Berarti ini R-nya tidak sederhana, sehingga ini kita gunakan himpunan sederhana R atau himpunan R sederhana. Jadi R-nya yang kita sederhanakan. Sebentar. Nah, sekarang perhatikan karena R-nya yang kita sederhanakan di sini, maka DR-nya yang kita dulukan. Nah, di sini kita sudah punya fungsi R-nya tepat. Nah, jadi ini mempermudah pekerjaannya karena R-nya sudah ditentukan. Sedangkan d tetanya dari 0 hingga pi per 2. Oke, bisa dipahami ya. Nah, kalau misal loh, kok bisa Pak sampai dari 0 hingga 90 derajat? Kita juga bisa, ini kita potongkan antara R1 dengan R2. R1-nya adalah 2, R2-nya adalah 2 kali 1 plus cos theta. Nah, ini kedua ruas kita bagi dengan 2 sehingga 1 plus cos theta. Nah, satunya kita kanselasi, maka cos theta sama dengan 0. Nah, dengan cos theta sama dengan 0 berarti tetanya berapa? Tetanya kan 90 derajat. Nah, berarti mereka berpotongan di titik theta sama dengan 90 derajat di sini. Atau pi per 2. Nah, kalau dari gambar ini jelas bahwa dia ingin ini kan di kuadran pertama ya. Kalau kuadran pertama sebenarnya sudah jelas kalau dia mulainya dari 0 hingga 90, tapi kita juga harus perhatikan di mana mereka berpotongan. Jadi gambarnya ini penting sekali. Nah, misal kalau gambarnya gini, ada dua lingkaran. Nah, di sini yang dicari ini berarti kan sudutnya berapa sampai berapa nanti kita tentukan di situ. Berarti kan nggak sampai 90 derajat kan di sini kan. Nah, dari 0 sampai sekian. Pi per titik-titik. Oke, bisa dipahami ya. Nah, untuk lebih detailnya bagaimana cara menghitungnya? Di sini R sin theta R dr d theta. Sehingga kita kalikan dulu R-nya. R kuadrat sin theta dr d theta. Nah, dari situ karena ini kita integralkan terhadap dr, maka sin theta kan kita anggap sebagai koefisien ya, konstanta biasa. Sehingga hanya R yang kita integralkan. Menjadi sepertiga R pangkat 3 sin theta dengan batasan atas 2 kali 1 plus cos theta, batas bawahnya 2. Sehingga R-nya kita substitusikan 2 kali 1 plus cos theta pangkat 3 sin theta dikurangi 2 pangkat 3 sin theta d theta. Karena ini 2 pangkat 3 sama-sama 8, kedua ruas punya 8, berarti 8-nya bisa kita keluarkan keluar. Sehingga menjadi 8 per 3. Nah, kemudian 8 per 3 yang di dalam 1 plus cos theta pangkat 3 kali sin theta. Nah, di sini kita gunakan juga pemisalan. Ini saya misalkan 1 plus cos theta di sini. D1 plus cos theta. Turunannya adalah min sin theta sehingga sinnya bisa kita kanselasi. Sehingga hanya menyisakan ibaratnya seperti ini ya. Ibaratnya integral dari min U pangkat 3 DU. Nah, ibaratnya seperti itu. Berarti kan integralnya menjadi min seperempat U pangkat 4 plus C. Nah, di sini. Min seperempat U-nya tadi siapa? U-nya adalah 1 plus cos theta pangkat 4. Kemudian yang ini hanya sin biasa, berarti sin theta kita integralkan terhadap d theta, hasilnya cos theta. Batasannya adalah 0 hingga pi per 2. Berarti pi per 2 kita substitusikan, cos 90 derajat sama dengan 0, cos 90 derajat 0, dikurangi cos 0. Cos 0 adalah 1, ditambah cos 0 1. Sehingga kita peroleh hasilnya adalah
22/3. Nah, apakah ini satuan luas, satuan volume? Bukan. Karena yang ditanyakan hanya bentuk integral biasa. Nah, itu adalah contoh sederhana bagaimana cara menghitung di koordinat kutub untuk menghitung R3. Nah, untuk kurang lebihnya nanti Anda bisa latihan di buku-bukunya Purcell atau buku-bukunya yang lain, bisa James Stewart dan kawan-kawan. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan lebih lanjut di ini kok sama ya soalnya. Oke, nanti lebih lanjut bisa ditanyakan via grup atau bisa tanya langsung ke saya via Japri untuk kalau ada hal-hal yang masih ingin ditanyakan. Jadi untuk minggu berikutnya kita bisa ujian hingga bab ini. Baik, demikian penjelasan singkat ini tentang koordinat tentang bagaimana cara menghitung integral lipat di koordinat kutub. Bisa menghitung volume, bisa menghitung luas dan lain sebagainya. Jadi nanti lebihnya Anda bisa berlatih sendiri menggunakan buku-buku dan ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup atau langsung japri ke saya. Baik, demikian yang bisa saya jelaskan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Tetap jaga kesehatan dan kita bisa bertemu di minggu berikutnya. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.